Pemerintah untuk kedua kalinya menurunkan kembali harga bahan bakar minyak bersubsidi. Setelah sebelumnya diturunkan dari 8.500 menjadi 7.600, pekan lalu Presiden Joko Widodo menurunkan kembali menjadi 6.600 per liter. Ini sebetulnya langkah yang tidak bisa terhindarkan karena harga minyak dunia juga berfluktuasi dan cenderung terus turun. Itu bisa kita lihat bagaimana harga yang non subsidi seperti Petramax dan juga Petramax Plus yang sekarang sudah turun menjadi Rp8.000 per liter. Ini menurut saya merupakan sebuah tradisi yang baru bahwa pemerintah tidak lagi ingin mensubsidi BBM, tetapi menyerahkan pada pasar dan akan naik dan turun mengikuti harga minyak dunia. Kita tahu harga minyak dunia naik dan turun sebetulnya lebih banyak disebabkan oleh persoalan politik. Bagi kita di Indonesia yang harus kita perhatikan dan harus kita cermati, memang bagaimana kemudian harga minyak itu akan berfluktuasi. Kemarin beberapa pakar yang mengetahui bagaimana kecenderungan harga minyak dunia memperkirakan bahwa di semester kedua tahun 2015 harga minyak kemungkinan akan naik lagi menjadi $70 per barrel. Ini artinya kita harus bersiap bahwa harga bisa turun tetapi satu saat harga naik. Kita tahu bagaimana pemerintah ternyata tidak bisa mengatur atau mengontrol harga-harga di luar harga BBM. Ketika harga BBM bersubsidi itu naik, kita tahu bagaimana pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian terhadap harga kebutuhan pokok dan harga transportasi. Tetapi ketika harga minyak turun, tidak serta-merta juga harga kebutuhan pokoknya kemudian ikut turun. Itulah yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika menghadiri atau membuka acara Indonesia Outlook 2015 yang diselenggarakan Media Indonesia dan Metro TV, yang mengingatkan bahwa dunia usaha punya tanggung jawab untuk ikut membangun negeri ini, termasuk juga bersikap lebih fair ketika harga minyak turun, seharusnya biaya transportasi juga turun dan harga kebutuhan pokok menjadi turun. Ini adalah proses yang menurut saya harus kita bisa kelola ke depan dengan lebih baik. Satu hal lagi yang harus menjadi perhatian kita, penurunan harga minyak ini jangan kemudian membuat kita terlena dan berhenti untuk melakukan eksplorasi. Kita tahu 50% kebutuhan BBM kita berasal dari impor. Dan kita tahu juga sejak kuartal kedua tahun 2012, persoalan ekonomi kita sebetulnya penyebab utamanya adalah kesenjangan antara kebutuhan dan produksi. Kita tahu produksi minyak kita sudah di bawah 800 barrel per hari, sementara kebutuhannya sudah mencapai 1,5 juta barrel per hari. Ini yang menurut saya harus menyegerakan kita, menyadarkan kita bahwa eksplorasi di sektor perminyakan tidak boleh berhenti hanya karena persoalan harga BBM yang naik dan turun. Jadi memang ada dua isu yang harus kita perhatikan, persoalan di hilir yaitu mengenai persoalan harga, tetapi persoalan hulu itu juga tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan. Kita tahu bahwa yang menjadi penghambat biaya eksplorasi yang menyebabkan eksploitasi juga tidak pernah berkembang adalah perizinan yang begitu panjang. Nah, pemerintah akhir bulan ini menjanjikan untuk membuat sebuah aturan yang lebih sederhana, yang lebih memudahkan untuk terjadinya kegiatan investasi. Mari kita lihat sejauh mana pemerintah bisa merealisasikan janjinya, membuat bagaimana peraturan itu menjadi lebih sederhana, lebih mudah, dan itu bisa membantu negara ini untuk mendorong investasi, dan salah satunya adalah investasi di sektor perminyakan dan gas, karena sekali lagi kita membutuhkan eksplorasi yang lebih banyak yang memungkinkan kita bisa menemukan cadangan-cadangan minyak yang baru, dan dengan cadangan-cadangan itulah kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Ini pekerjaan rumah yang tidak mudah, tetapi mudah-mudahan pemerintah bisa melihat dengan cara lebih utuh dan kalangan dunia usaha juga mendukung langkah yang ditempuh oleh pemerintah ini.